Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah tidur. Sholat ini punya keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita bisa memahami betapa istimewanya sholat tahajud dan keutamaan bagi orang yang melakukannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak harus membaca surat yang panjang. Terkadang membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyukan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan dibaca dalam sholat tahajud yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surat yang pertama adalah surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang tersembunyi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita menguatkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat ini adalah doa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan yang terlihat. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat An-Nas menunjukkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surat An-Nas menekankan aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa membaca surat An-Nas di dalam sholat tahajud membantu dalam pemurnian niat dan memperkuat keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas membantu menjauhkan diri dari pengaruh jahat baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dia yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah salah satu surat perlindungan. Nabi Muhammad SAW membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang, maka hal itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surat ini secara jelas memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai cara untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perspektif sufi, surat Al-Falaq penting untuk mengembangkan ketenangan dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah cara yang efektif untuk mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Para ulama juga menekankan pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keburukan dan ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian surat yang ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang mendukung keutamaan membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda,
Apakah kalian tidak mampu membaca surat Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam tahajud menguatkan iman kita dan mengingatkan kita akan kebesaran dan keesaan Allah. Pandangan Sufi tentang membaca surat Al-Ikhlas dalam salat tahajud menekankan pentingnya pembersihan hati dan jiwa. Bagi Sufi, membaca surat Al-Ikhlas dalam tahajud bukan hanya membaca teks, tetapi juga sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang besar dan memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim dari godaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terutama di era di mana godaan tersebut sangat kuat. Surat Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memperdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, surat yang keempat adalah surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah mengingatkan kita untuk menghindari perilaku buruk. Surat ini menggambarkan akibat buruk bagi orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, serta menegaskan bahwa harta ini tidaklah kekal. Surat Al-Humazah memperingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain, dan ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut serta menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan perbaikan akhlak. Perspektif Sufi menyoroti pentingnya membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surat ini. Mereka percaya bahwa sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Surat yang kelima adalah surat Al-Ma'un. Surat ini mengajarkan kita tentang pentingnya membantu sesama sebagai bagian dari iman. Surat Al-Ma'un dengan tegas mengkritik orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Dalam pandangan Sufi, surat Al-Ma'un mengingatkan kita bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari kiamat. Oleh karena itu, membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap penting untuk merefleksikan tindakan dan sikap kita sehari-hari. Seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i melihat surat Al-Ma'un sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membaca surat ini dalam tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan perbuatan mereka. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya membantu sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Ma'un dalam tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu peduli dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Semoga yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.